Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut, yang mana 4 titik sudut yang sama besarnya yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Baiklah, langsung saja kita letak titik A berada di titik koordinat 0,0 dan kita letak di titik B berada di koordinat 10,0 dan titik C kita letak di koordinat 10,4. Dan titik D kita letak di koordinat 0,4. Di sini kita mendapatkan 4 titik. Bisa kita tengok titik A, titik B, titik C, titik D. Terus kita satukan dengan garis. Yang mana titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D, titik D ke titik A. Baiklah, dapat kita lihat di layar dari yang 4 titik yang kita bikin tadi, kita bisa menghasilkan persegi panjang, yang mana seperti arti dari persegi panjang tadi memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Di situ ada kita tengok sisi yang sama panjang, AD sama panjang dengan BC, DC sama panjang dengan AB. Yang mana persegi panjang ini memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu mempunyai 4 buah sisi dengan sepasang sisi berukuran sama panjang dan sepasang lagi berukurannya sama panjang juga. Sifat yang kedua, pasangan sisi yang lebih panjang disebut dengan panjang, sedangkan pasangan sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar. Yang ketiga, mempunyai 4 titik sudut yang masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku. Besar sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Yang keempat, mempunyai 2 diagonal yang berukuran sama panjang dan membagi 2 bagian pada besar. Yang kelima, sifat diagonal persegi panjang yaitu kedua diagonal saling berpotongan dan tegak lurus. Dan yang terakhir, mempunyai 2 simetri lipat. Baiklah, ke rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yang mana di sini panjangnya kita ambil garis atau rusuk AB dan lebarnya kita ambil yang BC dan hasilnya 40. Kenapa dapat 40? Karena sisi AB yaitu 10, sisi BC yaitu 4. Berarti 10 dikali 4 hasilnya yaitu 40. Selanjutnya kita akan mencari keliling persegi panjang. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari keliling persegi panjang yaitu kita harus menjumlahkan semuanya yang ada di bangunan tersebut. Berarti kita harus menjumlahkan semuanya. Berarti kita jumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Seperti yang kita ketahui, panjang maksudnya persegi panjang ini memiliki 2 sisi yang sama panjang. Berarti panjang AB sama dengan panjang BC. Berarti 2 dikali panjang AB ditambah lebarnya berarti BC. Berarti 2 dikali BC.
panjang BC. Berarti hasilnya yaitu 28. Kenapa dapat 28? Karena AB tadi 10, berarti 2 dikali 10. 2 dikali 10 yaitu 20. Shape itu 2 dikali BC. BC nya 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Makanya dapat 28 karena 20 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 28. Bangun datar yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Baiklah, langsung saja kita bikin gambarnya. Kita bikin titik A di koordinat 0,0 dan titik B di koordinat titik 5,0. Titik C kita bikin koordinatnya di sumbu 5,5. Dan yang terakhir titik D kita letak di koordinat titik 0,5. Nah, di sini kita dapat 4 titik. Supaya kita bisa menggambar biar berbentuk persegi, kita menggabungkan dengan garis. Kita gabungkan saja titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D, dan titik D ke titik A. Nah, di sini kita bisa melihat di layar kalau kita sudah menggambarkan persegi, yang mana persegi ini memiliki sifat yang pertama, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 simetri lipat, dan yang ketiga memiliki simetri putar tingkat 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke rumus luas persegi. Seperti yang digambar, kita dapat mengetahui kalau persegi ini sisinya sama panjang. Berarti rumus luasnya yaitu sisi dikali sisi. Nah, di sini saya memakai sisinya AB. Berarti sisi AB berarti AB dikali AB. Bisa juga dengan AB kuadrat. Itu hasilnya sama dengan 25. Nah, kenapa dapat 25 di sini? Karena kalau dijabarkan AB kuadrat itu sama dengan AB dikali AB. Sedangkan AB di sini yaitu 5. Berarti AB dikali AB, 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya kita mencari keliling persegi. Setiap keliling persegi ini rumusnya 4 kali sisi. Kenapa 4 kali sisi? Karena persegi ini kan sama sisinya. Jadi kita kali aja. Karena sama, jadi kita kali 4. Misalnya sisi AB kita kalikan 4, karena kan itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 4 dikali, Aulia ngambil sisi yang AB, berarti 4 dikali AB, sisi AB sama dengan 25.
Bangun datar yang ketiga yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium memiliki 3 jenis. Yang pertama, trapesium sembarang, yang kedua trapesium sama kaki, dan yang ketiga trapesium siku-siku. Yang mana trapesium ini memiliki sifat yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua memiliki sepanjang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Yang ketiga memiliki sudut di antara sisi sejajarnya sebesar 180 derajat. Langsung saja kita buat titik A di koordinat titik min 8 sama 0. Titik B kita letak di titik koordinat 0,0. Titik C kita buat di titik koordinat min 2, 3 dan titik D kita letak di titik koordinat min 6 sama 3. Di situ kita mendapatkan 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jadi kita satukan pakai garis, yaitu titik A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Seperti di layar kita sudah nampak yaitu trapesium, yang mana pada sifat trapesium memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, yaitu sisinya AB, BC, CD, DA. Sedangkan sudutnya ada titik A, B, C, dan D. Selanjutnya kita bisa mencari luas trapesium, yaitu rumusnya setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Bisa kita lihat di gambar, yaitu kali CD, AB kali CD dikali tingginya yaitu ED. Hasilnya yaitu seperti di layar. Selanjutnya kita mencari keliling trapesium, yang mana rumus keliling trapesium yaitu jumlahkan seluruh sisinya, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD, yaitu kita mendapatkan hasil seperti di layar, yaitu 19,2. Kalau untuk mencari keliling trapesium juga bisa dengan cara manual, yaitu dengan cara menjumlahkan semuanya. Untuk mencari sisi miringnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Bangun datar yang keempat yaitu jajar genjang. Pengertian jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki dua pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Selain itu,
Sifat lain jajar genjang yaitu memiliki dua diagonal yang terpotong dalam satu titik dan saling berbagi dua sama panjang, memiliki simetri putar tingkat 2 dan tidak memiliki simetri lipat. Biar pasti, silakan tengok di layar. Kita akan membuat titik A, dimana koordinatnya di titik min 5 sama 0. Titik B koordinatnya terletak di 2,0. Titik C titik koordinatnya terletak di 4,4. Titik D titik koordinatnya terletak di 3,4. Bisa kita lihat di layar kalau kita mendapatkan 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Kita satukan supaya menjadi jajar genjang, yaitu titik A ke titik B, B ke C, C ke D, D ke A. Dapat kita tengok di layar, sudah jadi jajar genjang. Jadi seperti sifatnya tadi, jajar genjang memiliki dua diagonal yang terpotong dalam satu titik dan saling berbagi dua sama panjang. Seperti yang kita tengok di layar, kita mendapatkan titik AB dan DC itu titiknya, itu sisinya sama panjang. Sisi AD dan BC itu juga sisi yang sama panjang. Sebelum kita mencari luas, kita mencari dulu tinggi trapesiumnya. Tinggi jajar genjangnya. Yang mana titik E itu titik koordinatnya min 3 sama 0. Berarti kita sudah dapat tinggi jajar genjangnya di titik di sisi ED atau DE. Selanjutnya kita akan membuat atau mencari luas jajar genjang, yang mana rumus luas jajar genjang ini alas kali tinggi, yang mana alas kali tingginya itu alasnya AB dikali DE. Alas kali tingginya AB dikali DE sama dengan 28. Kenapa? Selanjutnya saya akan mencari keliling jajar genjang, yang mana rumus keliling 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Di sini alasnya AB dan sisi miringnya DA. Berarti seperti yang di rumus tadi dan kita tengok di gambar, berarti 2 dikali AB 2 dikali AB dikali AB dikali BC, hasilnya 62,6. Seperti yang kita lihat gambar, berarti keliling jajar genjangnya 62,6. Bangun datar yang kelima yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Selain memiliki 3 sisi atau rusuk dan sudut, sifat yang dimiliki segitiga memiliki besar sudut 180 derajat.
Selanjutnya kita akan menggambarkan segitiga. Yang pertama kita meletakkan titik A di titik koordinat min 4,0. Titik B terus kita letak titik B di titik koordinat titik B kita letak di titik koordinat 6,0 dan titik C kita letak di 0 titik koordinat C kita letak di min 2,4. Bisa kita tengok di layar, kita memiliki 3 titik, yaitu titik A, B, C. Kita satukan A ke B, B ke C, C ke A. Jadi di situ kita mendapatkan bentuk segitiga. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga, yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi. Sebelum kita cari, kita harus mencari tinggi dari segitiga tersebut, yaitu langsung saja untuk mencari luasnya setengah dikali alasnya AB dikali DC atau CD. DC bisa, CD bisa. Yang hasilnya adalah 20. Jadi luas segitiga dari gambar di layar dapat kita hasilkan atau hasilnya sama dengan 20. Selanjutnya kita mencari keliling segitiga, yang mana rumus keliling segitiga itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti sisi dikali maksudnya kelilingnya berarti sisi kali tambah sisi sama sisi, berarti AB ditambah BC ditambah CA atau AC. Hasilnya yaitu 23,4. Jadi keliling dari gambar di layar yaitu 23,4.